Hai semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai TWK, Tes Wawasan Kebangsaan part yang keempat. Teman-teman semua masih semangat kan? Yuk kita gas terus belajarnya. Buat teman-teman yang belum sempat belajar part 1 sampai ketiga, linknya aku cantumin di description box. Kalian boleh cek di sana ya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Perjuangan melawan penjajah pada awal kemerdekaan menggunakan alat tradisional seperti bambu runcing, pisau, golok, dan senjata tradisional lainnya. Namun, senjata tersebut belum mampu mengalahkan kolonialisme dan imperialisme barat. Apa yang menjadi alat paling ampuh untuk mengusir penjajah dari tanah Indonesia? A. Semangat kebersamaan untuk mengusir penjajah. B. Semangat persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. C. Semangat persaudaraan untuk mengusir penjajah. D. Semangat pantang menyerah untuk mengusir penjajah. Atau E. Semangat 45 dalam berjuang untuk mengusir penjajah. Jawaban yang paling tepat adalah B. Semangat persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Pembahasannya, poin paling ampuh untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia adalah dengan semangat persatuan dan kesatuan. Karena itulah salah satu yang menjadi kekuatan meskipun menggunakan alat yang tradisional. Namun, apabila tidak terpecah belah, maka bangsa Indonesia menjadi kuat dari serangan penjajah. Soal berikutnya, Indonesia adalah negara integralistik. Bentuk negara tersebut diusulkan oleh Supomo pada masa perjuangan kemerdekaan. Hari ini, negara Indonesia masih tetap menggunakan bentuk negara kesatuan, yang artinya merekatkan setiap daerah menjadi satu pemerintahan pusat. Oleh karenanya, masyarakat dan rakyat ikut untuk menjaga agar tidak terjadi disintegrasi bangsa Indonesia. Upaya yang perlu kita lakukan adalah A. Mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan atau program pemerataan. B. Ikut bersama pemerintah merawat dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Mewaspadai oknum atau organisasi yang berniat merusak integrasi bangsa. D. Ikut bersama pemerintah mengawal Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atau E. Memulai dari diri sendiri untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Jawaban yang paling tepat adalah E. Memulai dari diri sendiri untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Pembahasannya, sesuatu yang sangat realistis bisa kita lakukan adalah dengan menjaga rumah tangga, dengan memperbaiki kualitas dari sumber daya manusia setiap kepala keluarga. Dengan demikian, bisa menjadi lebih baik untuk menjaga bangsa dan negara Indonesia. Di sini kita lihat untuk opsi A, B, C, dan D masih kurang realistis untuk dilakukan ya teman-teman, sehingga opsi E adalah yang paling tepat. Soal selanjutnya, ancaman terhadap suatu daerah akan menjadi ancaman bersama. Hal ini menjadi salah satu prinsip dari Negara Kesatuan Indonesia. Dengan demikian, usaha-usaha yang dilakukan harus berpegang teguh pada upaya bela negara demi keutuhan bangsa. Oleh karenanya, ancaman militer ataupun non-militer tetap dihindari demi terwujudnya negara yang aman dan makmur. Bagaimana usaha kita dalam merawat bangsa dan negara? A. Dengan melakukan swasembada pangan dan menyetop keran impor bahan pangan. B. Melakukan reboisasi terhadap hutan-hutan yang gundul. C. Mengantisipasi bentuk ancaman dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. D. Membaca, belajar, dan terus bekerja untuk menjadi manusia Indonesia yang baik. Atau E. Berani angkat senjata ketika negara membutuhkan kita untuk berperang melawan semua yang mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah D. Membaca, belajar, dan terus bekerja untuk menjadi manusia Indonesia yang baik. Pembahasannya, lakukan segala sesuatunya yang sangat mungkin kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dan salah satunya adalah dengan belajar, membaca, dan bekerja untuk keamanan dan kemakmuran bangsa. Soal berikutnya, Pancasila memiliki 5 nilai dasar yang terkandung di dalamnya, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Pada tahapan implementasinya, seringkali kita mengamalkan salah satu sila Pancasila yang selanjutnya mengabaikan sila yang lainnya. Salah satu implementasi pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari berupa A. Mematikan lampu pada saat siang hari. B. Bangun pagi-pagi dan membersihkan tempat tidur. C. Ikut berjuang angkat senjata untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. D. Berjemur ketika sakit, apalagi di masa pandemi COVID-19. Atau E. Menabung jika ada keinginan membeli gawai. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mematikan lampu pada saat siang hari. Pembahasannya, mematikan lampu adalah perilaku hidup hemat, yang artinya memakmurkan keluarga, dan apabila ditiru oleh keluarga lainnya akan memakmurkan negara. Nah, hal ini sangat sesuai dengan sila kelima ya teman-teman, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita ke soal yang terakhir. Lembaga tinggi negara yang ada di Indonesia terdiri dari 3 lembaga, yakni eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, legislatif sebagai pembuat undang-undang, dan yudikatif sebagai pengawasan terhadap undang-undang. Di suatu ketika, ada konflik ataupun gesekan di dalam tubuh pemerintahan. Konflik tersebut terjadi karena ada ketidaksesuaian ide yang diambil oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Akhirnya, konflik ini terjadi terus-menerus dalam pemerintahan. Imbasnya adalah kebijakan yang sulit untuk mendapatkan persetujuan. Langkah apa yang tepat dilakukan oleh kedua lembaga tinggi tersebut? A. Meminta mediasi dengan bantuan Mahkamah Agung karena terjadi perselisihan antar lembaga. B. Meminta mediasi dengan bantuan Mahkamah Konstitusi karena ini adalah tugas dan fungsi dari Mahkamah Konstitusi. C. Mahkamah Konstitusi merespon konflik dua lembaga tinggi negara sebab fungsi pokok Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan konflik dua lembaga tinggi negara. D. Mahkamah Konstitusi merespon konflik tersebut dan memberikan keputusan seadil-adilnya. Atau E. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bersama-sama mengadili dua lembaga negara dan memberikan putusan yang berimbang dan sesuai aturan yang berlaku. Jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Mahkamah Konstitusi merespon konflik dua lembaga tinggi negara. Sebab fungsi pokok Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan konflik dua lembaga tinggi negara tersebut. Pembahasannya, sesuai dengan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi, Mahkamah Konstitusi langsung merespon dua konflik tersebut tanpa harus dipanggil. Karena Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menyelesaikan konflik antara Presiden dan DPR, karena dua lembaga tinggi negara tersebutlah yang biasanya terjadi gesekan, bisa dikarenakan pandangan tentang kepentingan dari partai politik yang berbeda. Sekian dulu video mengenai pembahasan TWK part keempat kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Aku juga minta saran dari teman-teman untuk video selanjutnya, apa aku bikin part yang kelima dari TWK ini atau kita bahas dulu mengenai TIU ataupun TKP. Komen di bawah ya teman-teman. Oke, aku rasa sekian dulu. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you on my next video. Bye-bye!